Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah jadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat. Hal ini termasuk dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdan Denny menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdan menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Rupiah mau dipangkas nolnya, tujuannya biar ringkas urusannya. Tapi benarkah nilai tak ikut terkikis atau justru malah rakyat makin skeptis?
Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama dengan ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Kami juga telah mengundang beberapa perwakilan Komisi 11 DPR RI namun belum ada yang bersedia bergabung. Saya sapa, selamat malam. Assalamualaikum Pak Wija. Waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih banyak ya Pak Wija sudah bersedia bergabung di Sindo Prime. Pak Wija, Rp1.000 jadi Rp1. Berarti kalau saya mau beli HP mahal 20 juta gitu Pak ya, saya tinggal nyiapin uang 20.000 saja ya Pak Wija ya? Iya, jadi nolnya berkurang di uang yang Mas Yudi punya dan di nol label pada handphone tersebut. Oh. Jadi sebenarnya tidak ada dampak apapun, hanya terlihat lebih sederhana saja. Itu nggak jadi ini Pak, ilusi seolah-olah harganya murah gitu Pak, nggak gitu Pak? Ya, makanya perlu proses edukasi kepada dunia usaha dan kepada publik. Ada banyak negara yang sudah melaksanakan redenominasi nilai mata uang, dan mereka ada contoh-contoh sukses, ada contoh yang gagal. Nah, dalam konteks ini kita harus belajar kepada contoh-contoh sukses apa yang mereka lakukan gitu. Kalau mereka bisa melakukan itu, ya kita juga pasti bisa. Contoh suksesnya itu berarti seperti apa Pak? Dampaknya terhadap ekonomi di negaranya Pak? Jadi pertama ya, redenominasi ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tahun 2010 sebenarnya BI sudah mengusulkan ide ini, tetapi ditunda karena waktu itu belum dilihat sebagai suatu prioritas. Tetapi semakin lama kebutuhan untuk melakukan redenominasi itu semakin perlu. Kenapa? Karena ada kemungkinan jumlah nol dalam mata uang kita itu makin lama makin banyak. Dan ketika terlalu banyak nol, reputasi mata uang itu akan rendah. Dunia menyebutnya sebagai junk currency atau garbage currency. Currency yang nolnya terlalu banyak itu. Kemudian juga manfaat praktisnya. Tadi sudah kita diskusikan. Sekarang ini repot sekali. Karena kalau kita mau beli sesuatu, kita mau beli kopi, mau beli ini, di papan nama, itu nolnya banyak sekali. Mau beli produk, nolnya banyak sekali. Belum lagi kalau kita membaca laporan keuangan, membaca APBN, itu nolnya banyak sekali. Kita sebagai financial analyst bikin financial model, Excel gitu ya, akan rumit kalau pakai rupiah. Kenapa? Nolnya banyak sekali. Ketika diredenominasi, kehilangan 3 nol, maka semua itu akan menjadi lebih mudah, lebih praktis. Sama saja kalau kita melakukan analisis menggunakan US dollar gitu. Jadi ada manfaat reputasi dan manfaat kepraktisan yang luar biasa. Yang ini menurut saya layak untuk kita pikirkan dan kita jalani. Itu bukan terdampak karena nilai dolar kita yang semakin ini Pak ya, membuat nilai nominal rupiah kita makin banyak angka nolnya gitu. Itu kalau misalnya dikurangin itu nggak terpengaruh Pak dengan hal itu Pak? Tidak, tetapi yang jelas ada banyak negara yang melakukan redenominasi. Mungkin sudah lebih dari 30 atau 40. Kebanyakan ini adalah negara-negara yang inflasinya relatif tinggi, nilai tukar mata uangnya terus-menerus melemah terhadap mata uang dunia. Tidak hanya Indonesia, Jerman pun pernah melakukan itu. Kemudian Australia, New Zealand, banyak negara pernah melakukan itu. Dan menurut saya, kenapa BI sekarang mengangkat lagi isu ini? Karena BI melihat urgensi untuk melakukan redenominasi makin kuat. Walaupun saya sepakat dengan statement BI, yang penting kita siapkan platform regulasinya. Undang-undangnya, PP-nya, begitu ya, akan dieksekusi kapan kita melihat situasi. Memang, Mas Yudi, salah satu syarat agar redenominasi ini bisa berjalan dengan baik adalah pertama, situasi ekonomi yang stabil. Inflasinya stabil, terjaga, nilai tukar rupiahnya stabil, terjaga, itu baru timing yang tepat untuk melakukan redenominasi. Kalau ditanya, sekarang tepat atau tidak? Tidak tepat. Tetapi sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai melakukan persiapan. Mempersiapkan. Sehingga ketika nanti suatu saat timingnya datang tepat, ini akan dilaksanakan. Berarti uang 500 perak di kantong saya ini nanti jadi 0,5 ya Pak? Betul. Masih megang uang 500 perak lagi. Pak Wija, ini bicara soal redenominasi. Saya itu baca di media sosial ya Pak ya. Ini nggak tahu nih benar apa nggak nih pendapat Pak Wija nih. Jadi ini akan membuat ketar-ketir oknum pejabat yang menyimpan hasil uang yang katakanlah tidak halal gitu ya, yang disimpan non-bank,
itu ketika ada kebijakan redenominasi akan kewalahan untuk bisa melakukan penukaran. Nah, ketika dilakukan penukaran ternyata nominalnya sangat tinggi, apakah itu bisa dideteksi lebih cepat oleh pemerintah? Wah, ternyata ini adalah orang-orangnya begitu. Masuk akal nggak itu, Pak? Jadi sangat masuk akal. Jadi ada dua hal manfaat lain dari redenominasi. Yang pertama, uang-uang palsu yang beredar itu pasti akan tersaring. Karena mereka akan ditarik kemudian diganti dengan uang baru, begitu ya. Jadi mereka yang selama ini menjadi produsen uang palsu itu pantas ketar-ketir. Yang kedua, mereka yang selama ini menumpuk aset dalam bentuk rupiah cash di gudangnya. Karena ada di brankas gitu, Pak ya? Betul. Kalau ada seseorang yang menyimpan di gudang cash jumlahnya sampai triliunan, itu pasti uang ilegal. Kalau uang legal, ya lebih aman ditaruh di bank. Tapi karena ilegal, tidak ingin histori uang itu terungkap, ditaruh dalam gudang. Nah, ketika ada redenominasi, mereka akan kesulitan. Karena mereka harus menukarkan uang itu ke uang baru. Atau mereka harus membeli US dollar. Nah, proses itu tidak gampang. Apalagi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi mereka pantas ketar-ketir. Yang bisa mereka lakukan adalah, dugaan saya, menukar ke US dollar. Yang kedua adalah membelikan properti sebelum saat redenominasi dijalankan. Oh, berarti sebelum kebijakan itu ditetapkan, sebelum-sebelumnya harus buru-buru untuk mempersiapkan uang tersebut ditukarkan. Berarti tetap aja kedeteksi pemerintah kalau itu berlaku ya, Pak? Jadi memang uang itu harus dikonversi ke US dollar atau ke aset. Metode konversinya ya pasti mereka menggunakan beberapa layer gitu ya, menggunakan mekanisme money laundering yang sangat kompleks gitu ya. Tetapi apapun itu, redenominasi ini membuat mereka memaksa mereka untuk tidak bisa memegang lagi rupiah, karena sebentar lagi rupiah ini tidak laku. Nolnya berkurang. Ya. Kalau mereka mau menukarkan ke uang baru, itu pasti terungkap. Orang curiga, ini ada pejabat, ada politisi, kok uangnya banyak sekali, gitu kan? Jadi mereka pasti menggunakan cara-cara lain. Jadi dari aspek good governance, pemberantasan korupsi, dari aspek peredaran uang palsu, redenominasi ini juga memberikan manfaat luar biasa kalau dijalankan dengan benar. Baik, Pak Wijah, kita simak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dulu ya Pak ya. Jadi Pak Erlangga ini mengakui kebijakan redenominasi rupiah akan berdampak terhadap inflasi katanya Pak. Kita simak berikut pernyataannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Meski demikian, Erlangga mengakui kebijakan tersebut pasti akan memiliki dampak terhadap inflasi. Meski demikian, Erlangga belum memastikan arah dampak tersebut. Apakah akan menimbulkan kenaikan inflasi atau tidak? Ya, kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan naik? Pasti akan berdampak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ke dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027 mendatang. Tadi sempat dibahas juga oleh Pak Wijah ya soal inflasi, tapi saya minta detail Pak ini dibahas juga karena tadi disampaikan Pak Erlangga belum dibahas secara lengkap oleh pemerintah, tapi memang wacananya sepertinya sudah mulai disuarakan begitu. Apakah ada dampak yang harus kita waspadai Pak jika redenominasi dilakukan? Di beberapa negara redenominasi itu meningkatkan inflasi atau inflasi yang tinggi tidak turun. Misalnya di Zimbabwe, Venezuela, Sudan, ini contoh redenominasi yang tidak sukses. Tapi di negara-negara dengan redenominasi yang sukses seperti Turki, Brazil, Polandia, Israel, ini berhasil menekan inflasi, menstabilkan tingkat inflasi. Nah, yang disampaikan oleh Pak Erlangga benar, ada potensi inflasi, tetapi kalau kita antisipasi dengan baik, insya Allah ini tidak terjadi. Misalnya begini, inflasi itu muncul karena dua hal. Yang pertama karena round up. Jadi nilai
uang itu kemudian dibulatkan ke atas. Misalnya harga produk Rp850. Ke depan pasti akan dibulatkan ke atas menjadi 1.000 kecenderungannya, atau Rp1 setelah redenominasi. Bukan Rp 0,85. Nah, hal-hal seperti ini yang mengerek harga naik sehingga bisa berakibat pada kenaikan inflasi. Tapi kalau edukasi dilakukan dengan benar, kemudian masyarakat paham, dunia bisnis paham, ini tidak akan terjadi. Yang kedua, ada ilusi karena tiba-tiba barang itu menjadi lebih murah. Dari 1.000 menjadi 1. Jadi ada ilusi tiba-tiba barang-barang di supermarket, di toko itu menjadi lebih murah sehingga masyarakat lebih agresif berbelanja. Demand ini akan mendongkrak harga. Nah, dalam beberapa observasi, studi, riset yang dilakukan oleh ekonom, potensi ini mungkin terjadi tetapi temporer dan sebenarnya minor. Kalau aplikasi di lapangan beberapa negara menunjukkan kalau dijalankan dengan baik dan benar, inflasi itu justru tidak terjadi. Gitu. Kalau kita kan banyak yang pakai kris ya Pak sekarang Pak. Ini kalau redenominasi itu berarti mungkin akan lebih mudah Pak ya kalau efeknya pakai kris gitu. Misalnya kita belanja pakai kris di scan, angkanya tidak berubah nilai tapi hanya nominalnya aja gitu. Itu berarti lebih bagus ya Pak di situ Pak. Lama-lama jangan-jangan masyarakat akan lebih banyak digitalnya Pak kalau bayar Pak. Ya, jadi sistem digital itu adalah sistem yang membantu proses transaksi. Transaksinya tetap pakai rupiah gitu ya. Jadi sistem yang membantu proses tersebut seperti berbagai sistem digital itu tidak pengaruh dan tidak terpengaruh oleh redenominasi. Jadi asal masyarakat paham sistem seperti kris ini tetap bisa dijalankan dengan seperti sedia kala gitu. Asal masyarakat paham. Permasalahannya ketika masyarakat itu bingung gitu ya mengkonversi mata uang rupiah baru terhadap rupiah lama begitu ya. Makanya edukasi kepada publik itu sangat penting. Ini mumpung ada Pak Wijaya, saya ingin tanya Pak, kalau kita transaksi lebih mayoritas memilih menggunakan digital tapi tidak menggunakan mata uang fisik gitu Pak ya. Ini apakah ada dampak negatifnya Pak? Maksudnya akan malah melemahkan nilai rupiah misalkan? Jadi transaksi dengan cara digital itu sangat membantu. Pertama, ini efisien. Ini lebih kalau digunakan dengan benar ya, ini lebih aman terkait dengan fenomena uang palsu. Ini lebih praktis, ini lebih simpel, dan bagi BI sendiri ketika mayoritas masyarakat itu menggunakan mekanisme digital untuk bertransaksi, dia diuntungkan. Kenapa? Selama ini ada uang rupiah kartal, jadi uang cetak, itu 1.000 triliun. Dan untuk mencetak uang-uang itu, BI mengeluarkan sekitar 4 hingga 5 triliun. Kalau masyarakat mayoritas itu menggunakan transaksi digital, maka uang fisik ini makin tidak dibutuhkan. Sehingga jumlah yang beredar juga bisa berkurang. Sehingga bagi BI, uang yang digunakan untuk mencetak uang itu juga lebih kecil. Ini positif. Oke, menarik ini ya. Kita kembali lagi soal redenominasi Pak. Kita akan lihat Danantara ya Pak. Berikutnya ini Badan Pengelola Investasi Danantara menilai penerapan redenominasi rupiah kedepannya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pasalnya usul itu telah melalui kajian mendalam Pak Wijaya katanya. Jadi COO Danantara, Doni Askaria Pak, Doni Askaria mengatakan tidak khawatir terhadap dampak kebijakan Kementerian Keuangan dalam menerapkan redenominasi rupiah. Diyakini kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Doni mengatakan redenominasi ke depan tidak akan ganggu iklim investasi di Indonesia karena mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan melalui diskusi yang mendalam. Ya. Kalau kita simak dulu Pak informasi berikut ini Pak. Karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan yang dalam. Jadi semuanya pasti sudah dipikirkan. Baik, kita lanjut Pak Wijaya. Sepertinya pemerintah yakin sekali tuh Pak Wijaya. Ya, kalau terkait dengan Danantara, kita kan berbicara tentang investor besar, private equity, investor global.
pasti mereka sudah sangat melek isu-isu seperti ini. Literasi keuangan mereka sudah di level yang sangat advance. Jadi redenominasi mereka paham sekali ini tidak ada dampaknya pada nilai tukar, juga tidak ada dampaknya kepada tingkat inflasi. Jadi mereka tenang-tenang saja. Nah, yang menjadi concern kita itu adalah masyarakat kebanyakan yang mereka perlu diedukasi. Sepakat. Itu gimana tuh Pak ya? Nanti maksudnya apakah masyarakat kita, atau ginilah pertanyaannya, bagaimana mempersiapkan supaya masyarakat kita siap dengan redenominasi yang dilakukan? Untuk memberitahu masyarakat saja bahwa uang Rp1.000 Anda Rp1 sepertinya agak sulit ya Pak Wijaya? Ya, belajar dari pengalaman negara yang sukses melakukan redenominasi, mereka mempakit redenominasi ini dengan transformasi sektor keuangan. Jadi perbaikan sektor keuangan, kemudian juga membangun literasi masyarakat tentang finansial. Nah, ini satu momentum yang bisa kita jalankan kepada masyarakat. Misalnya kita bisa package tidak saja informasi tentang redenominasi, tentang uang baru seperti ini, uang lama seperti ini, nolnya berkurang, tetapi sebenarnya secara real nilainya sama. Kemudian kalau beli barang seperti ini, tadinya 1.000 menjadi Rp1, uang Anda dari 1.000 menjadi Rp1, sehingga Anda sebenarnya tidak dirugikan. Hal seperti ini harus dilakukan, tidak hanya kepada masyarakat kebanyakan, kepada warung, kepada UMKM, tapi juga ke kalangan bisnis. Nah, tetapi ini juga bisa kita manfaatkan, edukasi kepada masyarakat tentang uang palsu, edukasi kepada masyarakat tentang judol, tentang pinjol ilegal. Jadi ini satu package. Jangan hanya edukasi ke masyarakat itu fokus ke redenominasi, harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat urgent dan sangat penting bagi masyarakat. Jadi ini justru merupakan kunci sukses dari redenominasi, edukasi, literasi, keuangan dari masyarakat. Edukasi, literasi, keuangan dari masyarakat. Menarik. Pak Wija, terima kasih banyak ya Pak. Izin nanti kita bisa dialog diskusi lagi Pak ya, mengenai redenominasi Pak. Apalagi kalau memang benar pemerintah sudah akan ketok palu ya Pak. Nanti kita bisa diskusi lagi. Pak Wija, terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.